Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Syafiul Anam, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BEK 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya siap mengikuti UKM PPG tahun 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari semangat kalian, dari keceriaan kalian, berarti pada pagi hari ini, Selasa 28 Januari 2025, kita akan belajar dengan penuh semangat dan keceriaan. Namun, sebelum pembelajaran ini Pak Anam lanjutkan, Pak Anam akan mengabsen kehadiran kalian pada kesempatan pagi hari ini. Nanti apabila Pak Anam memanggil nama kalian, angkat tangan satu-satu nggih. Alfian? Kemana Alfian? Sakit. Alfian sakit. Anindya? Dah. Aruna hadir. Dian hadir. Fatimah Khairun Nisa hadir. Gadis Indriani yang tidak hadir satu, Alfian. Tadi karena sakit. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk ketua kelasnya, mari dipimpin untuk memulai doa pada kesempatan pagi hari ini. Mari teman-teman kita sebelum pembelajaran kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita buka dengan doa, menjadikan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan,
marilah kita bersama-sama senam anak Indonesia hebat. Seperti pembiasaan kita setiap hari-hari, biar tubuh kita semakin fresh dan saat kita belajar akan lebih mudah untuk menerima materi. Mari kita ikuti senam pada layar berikut. Ayo, untuk ketua kelasnya bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ayo, lebih semangat. Sudah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ayo, silakan duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat? Masih. Ayo bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang Islam dihormati, cinta Islam sampai mati. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum pembelajaran ini masih kurang rapi, bangku sama tempat duduknya dirapikan dulu. Ayo. Nah, sudah rapi. Sekarang untuk buku sama buku panduan PAI bisa dikeluarkan. Alat tulisnya juga disiapkan. Oke, sudah lengkap semua. Jangan dibuka dulu. Sebelum Pak Anam melanjutkan untuk materi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu bab 2 Iman kepada Hari Akhir kelas 5 semester 2, yang mana alokasi waktunya 2 jam pertemuan, 2 JP atau 1 kali pertemuan di tahun ajaran 2024-2025 ini. Namun sebelum itu, coba kalian masih ingat tidak materi pada minggu kemarin pelajaran PAI kita ini? Ingat tentang bab apa? Hidup damai dan kebersamaan. Pintar. Apa tujuan hidup damai dan kebersamaan itu? Apa? Ayo, semangat. Apa? Hidup damai dan kebersamaan itu tujuannya apa? Pintar, menciptakan hidup rukun. Apalagi? Lingkungan menjadi damai dan kita akan senantiasa bahagia bersama-sama. Sudah kalian terapkan belum hidup damai dan kebersamaan itu? Sudah. Di mana? Di mana saja. Contohnya seperti di mana? Di sekolah, terus di rumah, terus di lingkungan masyarakat. Pintar. Coba Tama, tak kasih pertanyaan. Kamu sudah mempraktekkan hidup damai dan kebersamaan di rumah. Contohnya seperti apa, Ma? Pintar, saling berbagi makanan dengan adik. Ayo coba kamu hidup rukun ketika kita di sekolahan. Tidak bertengkar dengan teman. Pintar. Jadi itu semua untuk mewujudkan yang namanya hidup damai dan kebersamaan. Berarti kalian pembelajaran minggu kemarin alhamdulillah sudah paham dan mengerti, dan alhamdulillahnya lagi sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Pak Ana menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, apakah pengertian hari akhir itu?
Hari akhir? Hari hancurnya alam semesta. Pintar. Kalian pernah melihat peristiwa terjadinya gempa bumi atau tidak? Pernah melihat. Pernah mengetahui orang yang meninggal? Pernah. Nah, dari peristiwa terjadinya gempa bumi sama peristiwa orang yang sudah meninggal, itu apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Apa? Kasihan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini itu yang pertama, dunia ini akan hancur. Nah, contohnya gempa bumi itu adalah sebagian contoh dari hancurnya alam semesta. Yang kedua, adanya kematian seseorang itu juga sama. Sebelum Pak Anam menjelaskan materi, yang pertama Pak Anam akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir secara sederhana dan akurat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 tanda hari akhir, hari kiamat kecil ataupun hari kiamat besar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Ayo, anak-anak, sebelum Pak Anam melanjutkan, Pak Anam akan membagikan asesmen awal untuk kalian. Seberapa pemahaman kalian tentang pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini? Ini nanti Pak Anam bagikan. Asesmen awal ada 3 pertanyaan, dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak boleh mencontoh buku, tidak boleh contekan maupun tolah-toleh. Oke? Siap? Siap. Ayo, dikasih nama. Nama panggilan tidak apa-apa. Asesmen awal ini selain mengukur tingkat pemahaman kalian, ini nanti Pak Anam akan mengelompokkan dari hasil nilai yang kalian terima. Oke? Jadi nanti di pembelajaran kita ini akan dibentuk menjadi 3 kelompok dari hasil asesmen awal ini. Sudah selesai ya? Sudah. Ayo sekarang dikumpulkan dengan cara estafet dari belakang ke depan tanpa kalian pindah dari tempat duduknya. Ayo estafet ke depan. Ayo estafet ke depan. Mudah atau sulit? Mudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalau kalian bilang mudah, ini nanti Pak Anam nilai. Kalau nilainya jelek berarti ya, semoga semuanya mendapat nilai yang bagus ya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang Pak Anam melanjutkan. Meyakini adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari kehancuran alam semesta. Sebagai orang muslim, kita semua muslim tidak? Muslim. Orang muslim itu apa anak-anak? Orang yang beragama Islam. Kita wajib meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat. Karena hari akhir itu pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Ayo coba bersama-sama. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya sudah bagus, ilmu tajwidnya pun sudah bagus. Baik, Pak Anam jelaskan, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kalian meyakini tidak? Meyakini. Karena di dunia ini anak-anak ada dua unsur. Yang pertama sang pencipta, yang kedua yang diciptakan. Sang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi? Yang diciptakan. Yang diciptakan oleh Allah itu namanya apa? Namanya apa? Pintar. Namanya makhluk. Ya. Namanya makhluk. Makhluk itu macamnya ada banyak. Apa saja contohnya? Manusia, hewan, tumbuhan. Ya, pintar. Jadi sang pencipta dan ada yang diciptakan atau makhluk. Nah, sesungguhnya kiamat itu pasti datang karena yang namanya makhluk itu awalnya tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi. Maksudnya apa? Pada datangnya hari kiamat nanti, umat manusia mulai zamannya yang pertama kali diciptakan itu siapa? Nabi Adam. Untuk manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam. Sampai yang terakhir besok hari kiamat, itu semuanya akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Untuk apa anak-anak? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Jadi di dunia ini tugas kita adalah menanam. Selanjutnya, ayo dibaca kamu. Kiamat kubro disebut juga kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta atau dunia ini. Tidak ada yang mengetahui datangnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar. Jadi hari kiamat kubro itu terjadinya kematian dan kehancuran alam semesta ini. Alam semesta ini suatu saat akan hancur. Kita semua yang hidup akan meninggal. Ya, ini Pak Anam akan berikan gambaran video tentang kehancuran alam semesta. Mari kita renungkan bersama-sama dan kita cermati video berikut ini. Gimana setelah menonton video
tentang terjadinya hari kiamat. Apa yang ada di pikiran kalian? Apa? Takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut? Karena alam semesta ini akan hancur. Itu pasti anak-anak. Tapi ini sekedar contoh saja, di video dokumenterkan saja. Tapi itu suatu saat juga akan terjadi di dunia ini. Datangnya secara tiba-tiba atau ada waktunya yang sudah ditentukan? Secara tiba-tiba. Siapapun tidak ada yang tahu. Allah tidak memberitahu kepada kita semua. Tapi Allah hanya memberikan tanda-tandanya. Tadi pada cuplikan video ada orang yang masih tidur, datang hari kiamat. Ada yang lagi makan, ada yang lagi berbuat buruk, maksiat, ada yang lagi beribadah. Jadi apa? Karena datangnya hari kiamat itu secara tiba-tiba, kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Karena siapa yang kalian mintai pertolongan saat hari kiamat itu siapa? Siapa? Tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita tidak bisa kita mintai tolong, guru kita tidak bisa. Kita memikirkan diri kita sendiri. Makanya kita pupuk, kita membiasakan berbuat baik mulai sejak dini. Contohnya seperti apa? Rajin sholat, rajin ngaji, dan semua perbuatan yang baik, ibadah kepada Allah kita laksanakan. Selain itu juga meninggalkan perbuatan buruk dan tercela. Baik anak-anak, tanda-tanda hari kiamat kubro, ya. Sebelum terjadinya alam semesta itu, walaupun waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak mengetahuinya, tapi Allah memberikan tanda-tanda kepada kita yang disampaikan oleh beliau baginda Rasul Muhammad SAW di dalam Al-Quran dan hadis. Munculnya dabbah, hewan ajaib yang dapat berbicara. Selanjutnya rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Jadi itu merupakan tanda-tanda hari kiamat kubro yang perlu kita pahami, sehingga pas waktu terjadinya peristiwa tersebut kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan persiapan itu lebih baik kita siapkan mulai hari ini. Selanjutnya anak-anak, kejadian hari akhir. Dalam ajaran Islam kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Setelah manusia meninggal dunia, ada beberapa peristiwa yang harus dijalani atau ditempuh oleh ruh semua manusia yang meninggal. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagai berikut. Jadi tubuh manusia anak-anak, tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Ya, jasad. Jasad itu selain jasad ada yang namanya ruh ya. Ya, di dalam tubuh kita ini ada dua unsur. Yang pertama itu jasad, yang kedua itu ruh. Ya. Jasad itu tubuh kita ini. Semua ini yang namanya jasad. Tapi jasad kita ini tidak bisa berfungsi apabila tidak ada yang namanya ruh. Ya. Jadi kalau tubuh kita, jasad kita tidak ada ruhnya, tidak ada kita sehingga meninggal. Ya. Peristiwa-peristiwa tersebut apa saja? Pertama, Vino, apa ini? Yaumul Ba'ats. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yang kelima, pintar. Akan Pak Anam
Sampaikan untuk pengertiannya satu persatu. Yang pertama, Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Setelah kita meninggal itu diapakan? Diapakan? Dikubur dulu ya, dikubur. Setelah dikubur kita akan dibangkitkan. Ketika kita dikubur itu namanya alam apa anak-anak? Alam kubur, alam barzah ya, karena kita itu hidup di dunia ini melewati beberapa alam. Yang pertama kita di Lauhil Mahfudz ya, di Lauhil Mahfudz sebelum kita diciptakan di dunia ini. Kedua kita di dalam kandungan ibu, alam kandungan. Sekarang kita di alam dunia. Setelah itu nanti di alam kubur dan selanjutnya. Yang kedua, Yaumul Mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Jadi setelah semua manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dikumpulkan jadi satu. Mulai pertama kali yang diciptakan siapa? Nabi Adam, sampai akhir zaman itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Yaumul Mahsyar. Dari setelah ditimbang itu, hasilnya itu kalau banyak yang baik kita akan dimasukkan ke surganya Allah, kalau banyak yang buruk akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Semoga kita semua masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo untuk memperingat materi ini kita bersama-sama tepuk. Nama tepuknya adalah lagu nama-nama hari akhir. Kita tepuk bersama-sama. Lirik lagunya adalah baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Bisa lagunya? Bisa. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan kita nama lain hari kiamat agar kita memahaminya. Setelah kita mempelajari tentang hari kiamat, tentang kiamat itu dibagi menjadi dua, tanda-tandanya ada kiamat besar dan kiamat kecil ya. Dan hari-hari peristiwa hari kiamat kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempercayai adanya hari kiamat? Apa saja? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, baik, itu merupakan hikmah-hikmah yang akan kita terima setelah kita mempelajari iman kita kepada hari akhir, meningkatkan diri kepada Allah. Iman kita dan ketakwaan kita harus senantiasa kita pupuk menjadi yang lebih baik, meningkat menjadi yang sangat baik. Pembelajaran dari hasil asesmen awal tadi Pak Anam bentuk dengan 3 kelompok. Ini langsung membentuk kelompoknya ya. Yang pertama gadis, April sama Tama. Mana? Ayo langsung duduk di sini. Dibuat 3. Yang tengah sini. Ini hadap ke sini. Mana? Gadis sini. Sebentar. Maaf. Tugas kelompok kita dalam materi iman kepada hari akhir ini, Pak Anam akan bermain kapsot. Apa itu? Kapsot itu apa? Bermain kartu. Bermain kartu gimana? Bermain kartu gimana? Pak Anam punya kartu yang berisikan soal dan jawaban. Dan kartu ini adalah secara acak. Ini nanti kalian menjodohkan mana pertanyaannya, mana jawabannya yang benar. Ya, posisi miring nanti. Nih. Sementara ditata dulu yang rapi. Nanti Pak Anam akan memberikan lem untuk tiap kelompok.
Ayo, ditata yang rapi ya, ayo. Langsung dijodohkan antara kelompok pertanyaan sama jawabannya. Iya. Kelompok 1. Ya, sudah. Ya, betul. Gak apa-apa. Oke, sama ini. Sekarang tugas kalian adalah presentasi satu persatu. Kelompok mana yang berani maju duluan? Ya, kelompok 3. Ya, sini. Tugasnya ditunjukkan kepada temannya. Tunjukkan dulu. Ayo bersama-sama beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo langsung dipresentasikan. Nomor 1. Pada masyarakat setelah dibangkitkan dari dalam kubur, manusia berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tempat yang dimaksud adalah Betul atau salah? Betul. Nomor 2. Sudah. Untuk kelompok 1 bersama-sama ayo kita aplaus yang meriah. Ya, bagus. Terima kasih. Untuk selanjutnya, dari pembelajaran kita ini, khususnya tugas kelompok yang sudah kalian laksanakan dengan baik, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa? Senang? Bisa mengerjakan soal dengan baik. Karena apa lagi? Dapat memahami soal. Apa? Yang keras? Metode pembelajarannya memakai kartshot ya. Jadi kita paham antara pertanyaan sama jawabannya dengan yang baik. Sehingga pembelajaran kita harus selalu kita tingkatkan untuk pemahaman materi dalam iman kepada hari akhir ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pak Anam akan membagikan tes formatif hasil pemahaman kalian mulai materi Pak Anam sampaikan awal sampai terakhir tadi tentang bab 2 iman kepada hari kiamat, hari akhir. Ini dikerjakan semampunya. Tes formatif ini juga untuk mengukur pemahaman kalian materi yang sudah Pak Anam sampaikan. Ayo sekarang seperti tadi, dikumpulkan secara estafet mulai belakang, Tama, Vino, Kiren. Ayo ditaruh ke depan tanpa meninggalkan bangkunya masing-masing. Ayo dikumpulkan. Sudah. Nih. Ayo. Sini Vino. Ya. Bisa semua? Bisa. Selanjutnya, setelah materi pembelajaran ini mulai awal sampai akhir Pak Anam jelaskan tadi, untuk kesimpulan, apa kesimpulannya? Apa anak-anak? Yang keras? Apa? Kesimpulan dari pembelajaran hari kiamat ini apa? Ya, kita beriman kepada hari kiamat untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang hikmah dari
iman kepada hari kiamat secara lebih mendalam. Ayo, sebelum Pak Anam akhiri, ayo kita bersama-sama tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngalat, rajin ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk buku pegangan kalian nanti dipelajari di rumah di halaman 12 ya, untuk kelanjutan materi yang akan datang yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Semoga harapannya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu manfaat dan barokah dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berkemas serapi mungkin, jangan ada yang buku atau pensil, alat tulis dan lainnya ketinggalan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan Asmaul Husna. Bismillah. Ya lillahi asma'ul husna wad'u biha ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Aziz. Oh, amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan semoga di kesempatan yang akan datang kita lebih semangat lagi untuk belajar di rumah, belajar di sekolah, biar kita menjadi generasi Indonesia yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Anam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang rapi dipakai untuk tasnya, dilihat samping kanan kiri ada yang ketinggalan atau tidak. Ya, ayo kita bisa pulang. Dari sini. Lanjut. Ayo, lanjut.